siang, Dek. Siang. Siapa namanya? Rebecca Dari kelas? dari kelas 12 IPS 4. Ya, kami dari Pendidikan Sejarah Universitas Jambi izin wawancara ya, Dek ya. Iya. Untuk soal yang pertama, sudah paham atau tahu tentang literasi digital? Ya, saya paham sedikit, tidak secara keseluruhan. Untuk yang kedua, seberapa serius penggunaan media digital dalam proses pembelajaran? Menurut saya tidak terlalu serius karena sampai saat ini sekolah di Indonesia masih menggunakan buku dan catatan. Selanjutnya, bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Paling banyak menggunakan HP dan sebagian menggunakan komputer. Kemudian kesulitan saat menggunakan media digital. Kesulitan saat menggunakan media digital, kadang tidak tahu cara menggunakan aplikasinya. Terus pembelajarannya tidak sesuai dengan karakter siswa terkadang. Peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital di sekolah seperti apa? Peran sekolah dalam Sebagai penyedia fasilitator. ya, sekolah menyediakan komputer di sekolah untuk pembelajaran siswa, tapi tidak terlalu konsisten. Adakah media digital yang digunakan di sekolah? Ada komputer. Makasih ya, Dek ya. Iya. Iya, Dek. Ya, maaf ya, Kak. Baiklah, perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Fawang Futura dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Di kelas. kelas 101. Baiklah. Kakak di sini ingin menanyakan tentang literasi digital. Sebelumnya, apakah tahu tentang literasi digital itu apa? Sudah tahu, Boleh jelaskan? literasi digital itu seperti literasi digital seperti media yang digunakan untuk siswa belajar seperti Google, Classroom dan sejenisnya. Menurut Ade, seberapa serius penggunaan media digital itu dalam proses pembelajaran yang diajarkan gitu? Mungkin kalau dipresentasikan sekitar 90% karena di buku sekarang tuh lumayan ada beberapa yang tidak lengkap atau sudah dihilangkan. Kalau bentuk-bentuk media digital yang dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Seperti biasanya sekarang digunakan seperti Brainly, Classroom, Google Meet, dan Chrome sebagainya. Apakah ada kesulitan? Itu biasanya terkendala di sinyal. Sinyal aja. Apakah sesuai sama karakter kalian gitu menggunakan media sosial tersebut? Kalau tergantung di pribadi, tapi kalau di saya pribadi itu sesuai dengan karakter. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital? Peran sekolah menurut saya pribadi itu penting karena beberapa guru ada yang contohnya ada halangan pas mau ngajar, mereka bisa mengirimkan tugas melalui Classroom Begitu. ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Apakah ada media digital yang digunakan di sekolah? Sekarang masih menggunakan internet. Komputer gitu? Ya. Gitu. Baiklah. Terima kasih. Ya. Adik namanya siapa? Gila. Dari kelas? Dari kelas Sains 1.3. Siapa namanya? Arah Dari kelas? 1.1 Sains. Dea dari Sosum 1.2. Sini kakak izin bertanya mengenai literasi digital. Menurut kalian sudah paham atau tahu nggak tentang literasi digital itu apa? Lumayan paham. Apa itu literasi digital? Literasi digital segala media elektronik yang dapat disimpan, diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer. Seberapa serius penggunaan media digital dalam proses pembelajaran di sekolah? Seberapa serius deh? Lumayan serius lah. Karena apa? Nggak apa-apa, lanjut. Sindrom. Jadi itu mudah menyenangkan dan mudah diaplikasi dalam pembelajaran. Terus bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Kemarin ada di SKS. Bentuknya tuh bisa multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast juga, augmented reality, virtual reality, and game based learning. Ya.
Untuk selanjutnya, kesulitan saat menggunakan media digital, ada nggak kesulitannya pas penggunaan media digital? Kadang ada. Itu bisa terjadi karena guru belum mahir dalam pembuatan video pembelajaran. Terus sarana media video pembelajaran yang masih kurang. Terus juga bahasanya dari bahasa Jambi. Iya ada. Terus guru juga kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran. Terus juga ada objek video yang pembelajaran yang tidak pas gitu. Oke, selanjutnya peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital. Itu untuk perubahan metode pembelajaran, perubahan media pembelajaran dan meningkatkan karakter dan tanggung jawab siswa untuk menggunakan media digital sebagai sarana pembelajaran. Oke, pertanyaan terakhir ya. Adakah media digital yang digunakan di sekolah? Ada. Apa tuh? Biasanya tuh pakai komputer. Jepang, tadi kok tahu? Bohong. Iya. Infokus kayak gitu. Iya, Infokus nonton gitu Kak. Pakai video. Terus HP juga? Iya. Enggak. Boleh. Pas Iya. itu YouTube gitu. YouTube. Buat apa tuh? Udah lupa lagi. Pertama namanya siapa? Nabil Kak, Kelas berapa? kelas 10. Jadi izin wawancara ya. Sudah paham atau tahu tentang literasi digital? Baru setengah-setengah kayak. Literasi digital tuh penggunaan media sosial atau internet? Sama, baik. Sama aja. Oh iya, sudah paham. Seberapa serius penggunaan media digital dalam proses pembelajaran? Bisa dibilang serius, benar-benar, Sudah. dan sering digunakan. Bentuk media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa contohnya? Kayak internet itu termasuk kayak internet, Infokus kalau di kelas, sama ya baru itu sih, 2 itu. Kesulitan saat menggunakan media digital tuh ada nggak? Nggak ada, palingan kesulitannya kalau kayak nggak ada kuota aja untuk berapa orang. Jadi butuh wifi gitu ya? Iya. Peran sekolah dalam pelaksanaan literasi digital tuh gimana perannya? Kayak fasilitasnya tuh dikasih apa enggak? Enggak. Oh, yang kayak komputer ya ada, lab Infokus ada. Kalau untuk wifi tidak ada. Adakah media digital yang digunakan? Ya contohnya kayak tadi Ada. komputer. Seperti kalau di kelas tuh bahasa Inggris sama geografi udah mulai pakai Infokus, sama pada saat TIK itu komputer juga dipakai. Kasih ya. Ya, Kak. Ayo. Kami dari Universitas Jambi Prodi Pendidikan Sejarah izin observasi wawancara mengenai literasi digital. Untuk pertanyaan pertama, media digital apa saja yang digunakan oleh guru di SMA Negeri 5? Sebenarnya kalau untuk media digital untuk literasi sebenarnya bervariasi, tapi kalau untuk SMA 5 sama seperti sekolah lainnya, misalnya menggunakan Infokus, media digital misalnya pembuatan video dan sebagainya. Dan untuk misalnya kayak pembelajaran berbasis web, kita ada web SMA 5, misalnya ada pembelajaran atau kegiatan-kegiatan kita posting di web tersebut, jadi nanti guru siswa bisa mereviewnya dari web. Selanjutnya, seberapa sering guru menggunakan media berbasis digital? Kalau untuk seberapa sering, biasanya guru nanti itu dilihatnya dari materi. Contoh, ada kan misalnya materi yang tidak membutuhkan media, misalnya seperti MTK dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mapel atau misalnya kayak geografi, sejarah, bahasa Inggris, biologi itu membutuhkan media. Tapi karena kita juga keterbatasan, misalkan kita ada 36 rombel, bisa kita mau menggunakan semuanya pakai media digital, literasinya di media digital, kan Infokus kita tidak mencukupi, misalnya tidak ada 36, jadi
kadang untuk memakai Infocus itu kita guru satu dengan guru lainnya itu kayak gantian dulu. Misalnya guru jam pertama sampai jam kedua make, nanti diganti lagi sama guru yang jam ketiga dan empat. Dan fokusnya terbatas gitu. Selanjutnya Bu, adakah kesulitan yang dialami oleh guru dalam perlengkapannya? Kalau untuk kesulitan biasanya sih jarang. Mungkin kesulitannya tuh kayak guru pingin meminjam tapi kita sarana fasilitasnya kurang cukup gitu. Itu aja sih. Yang terakhir nih Bu, bagaimana peran sekolah dalam peningkatan literasi digital di sekolah? Kalau sekolah sih selalu kayak memberikan masukan yang baik, motivasi, apalagi kita sudah maksudnya ini di zaman yang sudah canggih, digital semua. Jadi sekolah terus memperbaiki dari sistem pembelajaran. Jadi memang sekolah kadang buat workshop atau kayak pelatihan gitu supaya guru-guru nih ayo kita belajar tuh pakai media yang lebih mudah gitu siswa mempelajari, memahami daripada hanya teori-teori. Sekarang juga guru juga sudah disuruh terus, misalnya kalau ada kayak pembelajaran, kegiatan itu guru sudah harus kayak ngupload dan diuploadnya ke platform Merdeka gitu. Dikasih Merdeka Belajar. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Maaf mengganggu. Ya, maaf.